Wali Kota Malang Dr. Insinyur Wahyu Hidayat MM, Jumat 30 Mei 2025 bersama Forkopimda Plus bersilaturahmi bersama pedagang di Pasar Oro-Oro Klojen, Kota Malang. Silaturahmi bersama pedagang dan pengunjung Pasar Rakyat Oro-Oro Dowo dihadiri oleh Wali Kota Malang Dr. Insinyur Wahyu Hidayat MM bersama Panglima Divisi Infanteri 2 Kostrat, Komandan Lanut Abdurrahman Saleh, Komandan Lanal, Komandan Korem 083 Baladiga Jaya Malang, Dandim Kota Malang dan Kabupaten Malang, serta sejumlah tokoh masyarakat melakukan kunjungan ke Pasar Oro-Oro Dowo untuk bersilaturahmi bersama pedagang di pasar tersebut. Dalam silaturahmi ini, Wali Kota Malang bersama Forkopimda Plus berkeliling pasar dan menyapa pedagang dan pengunjung di Pasar Oro-Oro Dowo. Wali Kota Malang dalam sambutannya mengatakan bahwa silaturahmi Forkopimda Plus bersama pedagang ini sengaja dilakukan untuk memperkenalkan suasana pasar rakyat kepada Forkopimda Plus Kota Malang. Pasar. Sekarang biar tahu bahwa pasar seperti ibunya itu sudah capek di pasar. Terima kasih. Ini juga selamatan buat beliau supaya beliau amanah. Yang saya hormati Bapak Danrem 083 yang sudah hadir siap siaga. Tadi sudah sebenarnya tadi itu pakai seragamnya olahraga. Saya bilang pakai PDH ya, ini tidak memerintah, tapi menyarankan. Alhamdulillah, termasuk Panglima, semuanya yang ada di sini itu mendadak hari ini pakai PDH. Alhamdulillah, ini bentuk bahwanya TNI itu siaga 25 jam. Sudah hadir menyempatkan waktu Bapak Joko. Terima kasih kehadirannya Pak Joko. Bila anggota MTC murni, tahu baru selamat menjadi anggota MTC yang baru. Beliau dulu termasuk atas bimbingannya Pak Bupati. Ini kalau saya sebut satu-satu nanti kalau kelepasan saya bisa. Termasuk Mbak Ros, Kepala BNN Tulungagung, dia menyempatkan dari Tulungagung ke sini. Terima kasih Mbak Ros. Ini artisnya yang sudah hadir, termasuk Kalapas Perempuan. Termasuk itu sebenarnya. Tapi ada tambahnya Pak Wali. Jenderal dan Komandan Sobo Pasar. 3. Mudah-mudahan dengan adanya kegiatan ini silaturahim kita terhadap masyarakat, TNI Polri dan masyarakat di pasar semakin bagus. Bahwasanya pasar ini tidak seperti yang dibayangkan seperti dulu Jumorok, becek, tapi ini bersih. Dan ini juara nasional pasar di sini Pak. Informasi luar biasa. Kepala dinasnya Pak Kosa. Kalau dipetakan Pak Kosa jadi kepala dinas. Sebenarnya panggilannya di MTC itu Pasek beliau itu. Pasek. Nah ini sementara ini kan jadi sekdin. Ini kalau kepala dinas, itu juga kepala dinas kok.
Ya, sebenarnya kemarin itu saya tidak pernah mengusulkan pada Pak Wali, demi Tuhan. Saya sudah bilang teman-teman MTC, kamu cocoknya di dinas sosial saja. Loh kok dinas sosial? Biar kamu ngurusi wong gendeng. Dan alhamdulillah, loh ini saya tidak ngomong Pak Wali loh, tapi kok bisa pas di dinas sosial. Jadi doanya kita MTC ini luar biasa. Dan ini juga siap-siap Panglima Divisi 2 Kostrad, insya Allah dalam waktu dekat sudah mengemban Pangdam. Kita berdoa, insya Allah kalau beliau sudah Pangdam nanti kita diundang ke tempat beliau, MTC, ya kan? Hercules Pak. Nah, Hercules bisa sama dan luar biasa. Nah, nanti kita tinggal nunggu undangan dari dan Lanut MTC naik pesawat tempur. Lagi diagendakan sama beliau insya Allah dalam bulan depan. Saya rasa demikian karena ini kita juga istimewa dihadiri oleh KSP Kepala Staf Kepresidenan, stafnya Pak Putranto, ini Pak Joko Rianto. Jauh-jauh hanya nengok pasar ini, kalau pasar ini kurang bagus akan dikembangkan sama beliau. Demikian yang dapat saya sampaikan, terima kasih. Mudah-mudahan kegiatan acara ini selalu berjalan lancar. Termasuk Pak Kalapas, nanti kita diundang di MTC ke lapas ya ke dalam. Biar tahu orang ditahan itu kayak apa. Biar nggak korupsi teman-teman nanti. Iya, terima kasih Pak Kalapas. Nah, untuk lebih lengkapnya, bagaimana program pasar ini seperti apa, kita serahkan pada ahlinya, yaitu Bapak Wali Kota Malang, Pak Hidayat. Masuk kaget tuh. Selamat pagi, salam sehat dan salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu. Pasar Orodowo ini sedang berbahagia bertabur bintang datang ke Pasar Orodowo. Wali Kota Malang mengatakan bahwa gaung pasar rakyat di Kota Malang sudah terkenal di mana-mana, khususnya Pasar Klojen dan Pasar Oro-Orodowo. Pengunjung ke Pasar Klojen dan Pasar Oro-Orodowo tidak hanya orang tua, namun dari semua kalangan, khususnya kaum muda. Saat itu ya, kemudian dengan Pak Ari. Jadi sebetulnya provokatornya ini Pak Ari. Jadi kami sebetulnya tidak ada acara apa-apa. Aslinya cuma kemarin lapor pada saya katanya Pak Rendra ingin datang ke pasar. Saya sampaikan saya baru ke Pasar Klojen. Lebih baik kita Pasar Orodowo hampir sama. Karena Pasar Orodowo ini protes nih Pak Rendra karena bolak-balik saya mendatangnya kok Klojen terus. Berapa kali saya Klojen. Nah ini supaya Pasar Orodowo ngimbangi. Akhirnya Pak Arif kemarin Manasi semua ditelepon untuk datang ke Pasar Orodowo. Dan lebih terkejutnya lagi, semua menggunakan pakaian dinas. Karena tidak pernah ada mungkin dalam sejarah para bintang ya, semua datang pakaian seragam dinas datang ke pasar. Ini mungkin baru kali ini dalam sejarah ini. Saya berpengalaman ya. Cuma ya terus saya jadi gak enak karena Pak Yusril nggak telepon saya. Saya telepon semua. Pada lalu kan telepon sudah pakaian olahraga balik ya. Ini bintang satu belum. Nah kalau Pak Yusril tadi ceritanya bisa telepon semua, jadi kan angkatnya apa ya? Kok bintang 7, bintang 7. Bintang 7 Pak Yusril. Kami bilang, ya Ibu sekalian, tentu ini saya merasa terhormat. Ramainya Pasar Klojen dan Pasar Oro-Orodowo, Wali Kota Malang juga meminta kepada Diskopindak agar untuk mengembangkan konsep yang sama di pasar-pasar lain di Kota Malang. Hal ini dilakukan agar kunjungan ke pasar semakin meningkat dan roda perekonomian masyarakat meningkat. Pasar datang itu sudah tahu umum, kemudian ya dengan situasi yang tidak mengenakan pasar. Jadi datang aja ibu-ibu dan kadang-kadang ibu-ibu tidak datang hanya menyuruh pembantunya. Tetapi bertahap alhamdulillah pasar yang ada sekarang ini tidak hanya yang datang ibu, tapi anak-anak muda. Dan anak muda tidak hanya Kota Malang saja, tidak menjadi satu bagian dari destinasi wisata. Orang-orang datang ke Malang, itu salah satunya datang ke Pasar Orodowo atau Pasar Klojen.
Berapa kali saya keliling dengan Pak Eko untuk menanyakan dari mana, rata-rata dari luar kota. Datang ke sini dari mana? Hanya melihat dari media sosial. Ini melihat secara langsung. Dan kebetulan memang kuliner yang ada, pasar-pasar yang ada tidak bisa kita hilangkan karena pasar apapun selain kuliner juga tetap menjual bahan-bahan pokok. Ada sayur, daging, telur, dan lain-lain. Ini adalah kita mengimbangi. Alhamdulillah saat ini yang tidak datang tidak hanya ibu-ibu tapi bapak-bapak belanja juga, makan juga dengan anak-anak muda. Anak-anak muda sekarang dulu suruh pasar aja namanya pasar udah ogah-ogahan. Tapi biasa malah sekarang anak muda ngajak ke pasar. Kita nggak ke pasar, Datang ke pasar dan mereka sampai dengan kita lihat pasar Jawa dengan pasar Proyek. Antrinya untuk membeli sangat panjang sekali. Padahal kalau kita lihat memang legend, tapi itu tidak dulunya sama juga dengan yang lain. Tetapi mereka berangkat ke pasar, mereka duduk sama orang makan bersama orang-orang yang berjualan. Dan itulah maka pasar ini sudah menjadi percontohan ya di tingkat nasional. Mudah-mudahan paradigma terkait dengan pasar itu sudah berubah. Jadi ini adalah tempat berjualan, orang-orang berinteraksi. Saat dulu juga pasar juga menjadi tempat berinteraksi, ketemu. Kalau dulu mungkin kita ajak sana jarang, tetapi di pasar kita bisa berseberangan, kita bisa bertemu. Jadi tidak bisa kita ciptakan dari kalangan tidak hanya tua, anak muda, ibu, orang-orang datang ke pasar orang dulu pembantunya. Sekarang mereka datang dulu ya. Itulah saya terima kasih dan juga ini momen juga sangat penting juga. Saya juga akan selamat, sudah bintangnya sudah bersinar ya, karena 2-3 hari sebelum itu kita ketemu ya, benar ya, kita mau ngomong dan memang mendoakan agar katanya sudah di Pak Presiden kali itu ya, oh di Pak Lima ya, ya tinggal turun, alhamdulillah akhirnya turun. Dan juga Pak juga ulang tahun yang ke-17 tahun. 17 tahun ya Pak ya? Dan kenapa diadakan di pasar salah satunya itu juga karena sekarang kan efisiensi, jadi kena efisiensi, jadi makanya di pasar. Sekali lagi terima kasih. Mari kita merasakan bagaimana pasar Orojowo ini baik kulinernya atau mungkin di dalamnya juga akan menjadi salah satu media dari Bapak sekalian bisa menceritakan pada semua kalangan serta koleganya bahwa pasar dari Kota Malang sudah berubah. Kita akan menambah lagi, tidak ada pasar Orojowo, tidak ada pasar Proyek, tetapi juga ada beberapa pasar yang lain. Tidak menghilangkan ciri dari pasar yang sesungguhnya. Demikian, sekali lagi saya matur nuwun atas kehadiran dan kedatangan dari Bapak sekalian. Kami akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, om salam, yang budaya saling bagikan bahagia. Matur nuwun. Selanjutnya karena Panglima Divisi ini sudah kita nobatkan menjadi Panglima Pasar. Salam sejahtera bagi kita semua, salam, Om Swastiastu. Terus terang, memang ketua ini, saya begitu. Sementara Panglima Divisi Infanteri 2 Kostrat, Majen TNI Susilo dalam sambutannya mengapresiasi kegiatan tersebut. Ia berharap dengan silaturahmi ini nantinya terjalin sinergitas yang dapat meningkatkan persatuan untuk membangun Kota Malang dan Malang Raya menjadi lebih baik. Hanya ketuanya yang berani drill saya. Saya ganti baju 4 kali. Tidur pakai piyama, mandi, sholat subuh pakai bukannya muslim. Nah, ini Abah Dharma yang tahu. Habis itu ketiga lari aerobik. Udah selesai aerobik. Habis itu ke pasar pakai casual. Ajudan pun maju mundur 4 kali. Tapi memang pintar ketua ini. Selalu nyanjung-nyanjung. Lu jawab di bangku mati. Panglima yang hebat yang terbaik panutan. Dengan hormat karena dan lalu ulang tahun pakai bendera. Ini baik, terima kasih. Kami muliakan yang terhormat. Selalu saya sampaikan setiap kegiatan ini abang saya, orang tua saya, mentor saya, Pak Indra Krisna.
beserta tim doa Abah Darno. Jadi para perwira mohon izin bagaimanapun selain Kakanda, saya di sini senior, Pak. Kalian nggak pernah tanya gimana Bang Susilo kok bisa ganyor di 502, ganti Kapten Malang, ya kan? Gabrik di Malang, Asop di Malang, rumah di Malang, rezeki dulu di Malang, dan Panglima Divisi di Malang. Kuncinya tanya sama beliau. Beliau Bupati, Wakil Bupati, saya Dandim. Bukan loyal kesetiaan. Para Pak Dandim, ada Pak Wali Kota yang baik. Jangan menanyakan apa yang telah Wali Kota berikan kepada Dandim, tapi tanyakan apa yang telah berikan kepada Kota Malang. Itu ya. Jadi terima kasih ya. Yang berikutnya izin abangnya, walaupun jangan ketemu tapi kaum abangnya itu enggak tahu. Jadi mau ya, jangan jaim, jangan belajar sama. Aslinya kita, asli. Wah yang ngadu. Ini udah. Jadi kalau di Malang tuh TNI nggak macam-macam. Bismillah, minimal bintang 1. Itu terima kasih kehadirannya. Buktinya mana? Buktinya ini bintang 1. Dan di sini hadir izin Bapak Joko salah hormat Ketum KSP karena Pak Anto Dabrik saya dari Oria. Jadi beliau juga salah satu mentor saya. Dan di sini hadir Pak Damrem, ya. Ada Pak Dadim Malang Kota dan Kabupaten, Damen dan tenang aja tak sebut kok aja. Di satu ini Sabtonggo, Tonggo Penjek. Aku Jatirogo dia Bluro. Terima kasih Kajen. Tapi tetap profesional, kalau masuk tentara tetap profesional ya. Ya tapi kalau ini bisa lah baru gitu. Itu ya kan. Nah, dulu KJJ, sekarang MTC, Pak Inama, Pak Dandim. Harusnya Pak Kapolres digeret ke sini. Ya itu. Jangan biarkan Pak Wali Kota jalan sendiri. Nanti kalau dia nyenggol, nanti bagaimana? Tanya Pak Rendra, Abang Susilo kemanapun Pak Rendra, bahkan kita pernah main bukan ke Toprak, ya kan? Betul Pak Rendra ya? Dan dia udah diapa atau enggak? Jadi cantrin atau Pak, kurang ajar ya. Izin Bang dulu, Bang Lulun ketawa kakak. Loh, kamu besok jadi bisa lucu, bukan lucu Bang, memang diperlakukan. Saya jadi pelayan kan Topan jadi rojo ya. Jabatin saya, bukan itunya, itulah keguyupan, itulah kebesaran kita di sini. Bagaimana rakyat senang, sejahtera, dan ini program dari Bapak Presiden. Bagaimana kesejahteraan, bukan kumpulnya ini Pak. Maaf, isi kita. Presiden selalu menyampaikan, sudah cukup kita ribut. Gunung Bain ini rapor Belanda yang 300 tahun jajah kita. Jadi kita iri, dengki, nggak berjaga-jaga. Negara lain juga berpikir bagaimana teknologi. Kita ribut. Jangan-jangan nantinya ada orang berpikir, loh apalagi nih Pak Wali Kota, masih 5 tahun masih yang belum nah. Jadi kita harus berpikir positif. Hari ini kita tunjukkan bahwa TNI, Polri, beserta komponen yang ada di Malang Raya inilah pertama selalu berpikir positif. Kedua, kita serta berefleksi. Yang ketiga adalah ini bagian dari silaturahmi. Dan yang penting, bagaimana kita ada di sini bermanfaat untuk rakyat dan masyarakat yang ada di Malang. Itu terima kasih ulang tahun, ya kan, kenaikan pangkat itu sebagai bukit sarana. Tetapi yang penting adalah keberadaan kita ini bermanfaat untuk warga masyarakat yang ada di Malang Raya ini. Seperti itu. Dan terima kasih, mohon izin lagi ya media ya.
Dalam silaturahmi ini kemudian Wali Kota dan Forkopimda Plus melakukan kunjungan ke lapak para pedagang di Pasar Oro-Oro Dowo, Kota Malang. Wali Kota juga mengecek langsung harga kebutuhan pokok di pedagang pasar. Katanya masih karena terong naik. Udah turun ya? Kalau ini udah turun udah jauh ya. Terong naik ya, terong. Itu Probolinggo ya? Iya memang. Makasih Pak Wali. Pojok ya, itu sini kemana dia? Siap. Jauh ya? Ya. Jauh udah masuk. Di situ Gondo itu deh. Jauh ya? Iya. Karena benar dia. Jadi ini sana pasang. Sosis apa Dowo Pak Mboten dari Solo. Kenapa kok namanya Solo? Sosis siapa ya? Lanjut. Ya masih bungkus di sana. Ya, lebihannya. Ada yang udah matang lagi. Udah matangnya aja, wis. Ya, 10. Ya. Lokasinya nggak sekalian, Mbak. Jadi dua ya, terus apa dia? Iya dong. Itu udah ready. Nggak usah nunggu. Sering kesini. Waduh. Nanti ambil bocah itu dia baru kesini ambil lagi. Khusus jenengan nggak usah, Pak. Enak kabeh. Dari Surabaya ya? Surabaya. Kemarin saya ketemu dari Kalimantan. Sekalian liburan ya? Ya. Monggo, selamat menikmati. Boleh dulu, Pak. Sehat kabeh. Memang kita ingin memperkenalkan kepada Forkopimda Plus Kota Malang. Alhamdulillah mereka semua hadir secara pribadi dan diwakilkan karena memang gaung pasar yang ada di Kota Malang ini kan sudah kemana-mana, sudah viral. Mereka ingin melihat secara langsung seperti apa pasar yang sudah dikembangkan di Kota Malang, baik di Pasar Oro Dowo maupun di Pasar Kojen. Dan mereka sudah melihat secara langsung memang berbeda, ya.
dengan pasar-pasar yang dahulu. Pasar sekarang tidak hanya disenangi oleh mereka orang tua, tetapi anak-anak muda datang ke sini melihat secara langsung dan banyak kuliner legend dan tentunya namanya pasar. Kita juga tidak hanya menjual kuliner, tapi bahan-bahan sayur, bahan baku dan lain-lain, bahan-bahan pokok tetap dijual di sana. Jadi pas sayur, daging, telur dan lain-lain tetap ada. Nah inilah nanti kita akan kembangkan pasar ini tidak hanya di pasar Klojen, tidak hanya di pasar Legowo, tapi juga pasar-pasar yang lain. Karena itu sudah menjadi percontohan di tingkat nasional. Orang dulu ke pasar masih mikir dengan bau, kumuh dan lain-lain, tetapi sekarang mereka malah anak muda yang ingin datang ke pasar. Jadi kita lihat juga banyak yang cangkut-cangkut dan banyak saya lihat tadi ini banyak yang dari luar kota. Tadi saya tanya ada yang dari Situbondo, ada yang dari Surabaya, sama pasar Klojen juga seperti itu, banyak dari luar kota. Kira-kira terdekat pasar mana lagi Pak yang bisa? Kalau kemungkinan pasar Bareng, ya, karena kan nanti ini pasar Bareng juga menjadi salah satu tujuan dan tempatnya juga strategis dan kita berharap juga nanti ada pasar-pasar lain juga sama seperti itu. Ini Pak, saya sudah mintakan kepada Pak Kadis untuk melihat pasar-pasar yang lain dan kita bisa tingkatkan seperti ini. Ini pergerakan ekonomi, masyarakat juga berputar dan dari pedagang, pembeli, semua sama-sama senang. Simon Alfredo melaporkan.